Suara keras itu menggema di tengah koridor yang ramai dilalui orang pada siang hari. Tidak ada celah untuk membela diri, tidak ada kesempatan untuk memberi penjelasan. Sari Puspita hanya berdiri diam di tempatnya. Ia tidak marah, tidak juga menangis, hanya menatap pria itu dengan tenang. Tatapannya seolah milik seseorang yang sudah memahami segalanya. Keesokan paginya, sebuah amplop putih tergeletak di depan meja bagian personalia. Namun, setelah itu, hal-hal aneh mulai terjadi. Dokumen-dokumen menumpuk, telepon berdering tanpa henti, dan masalah-masalah yang tak seorang pun bisa atasi mulai bermunculan. Selama 10 tahun, tidak ada yang pernah menyadari apa saja yang telah dicegah oleh satu orang itu setiap harinya. Kemana perginya wanita itu, dan apa yang sesungguhnya terjadi di rumah sakit yang telah mendepak Sari. Tepat sebelum jam makan siang, di tengah koridor bagian administrasi lantai 1 yang ramai, kepala operasional yang baru, Baskara Wijaya, membanting setumpuk berkas ke atas meja dan berteriak. Ia sama sekali tidak berusaha mengecilkan suaranya atau peduli dengan sekelilingnya. Jika tidak kompeten, silakan keluar. Apa kita ini panti sosial? Sari Puspita tidak mengucapkan sepatah kata pun. Seorang perawat yang kebetulan lewat memperlambat langkahnya sejenak lalu membuang muka. Staf termuda di tim administrasi menatap layar komputernya lekat-lekat sambil menahan napas. Semua orang mendengar, dan semua orang berpura-pura tidak mendengar. Bapak Baskara baru 2 bulan ditugaskan di Rumah Sakit Harapan Bangsa. Rumah sakit umum daerah ini sudah beberapa tahun terakhir berada di bawah tekanan Dewan Direksi akibat profitabilitas yang terus menurun. Sebagai solusinya, mereka merekrut seorang yang disebut-sebut sebagai pakar efisiensi biaya lulusan rumah sakit swasta ternama. Sejak hari pertama, ia langsung meminta laporan pengeluaran dari setiap departemen dan membicarakan soal relokasi staf bahkan sebelum memahami kondisi di lapangan. Pemicu insiden hari itu adalah tingkat penolakan klaim asuransi pada kuartal sebelumnya. Jika hanya melihat angka, memang benar ada sedikit kenaikan dibandingkan kuartal lalu. Namun, ada konteks di baliknya. Jumlah pasien rawat jalan pada paruh pertama tahun ini meningkat, dan sistem klaim elektronik yang baru diperkenalkan seringkali tidak sinkron dengan format yang ada, menyebabkan banyak galat. Sari sedang dalam proses menyaring semua itu satu persatu secara manual untuk meminimalkan angka penolakan. Namun, sejak awal Bapak Baskara memang tidak berniat mendengarkan penjelasan. Itu karena ada galat dalam proses transisi sistem, jadi kami harus mengerjakannya secara manual. Saya tidak butuh alasan. Dan setelah itu, keluarlah kalimat pedas tadi. Sari mengangkat kepalanya dan menatap lurus ke arah pria itu. Wajahnya tidak menunjukkan kemarahan, tidak juga kesedihan, hanya tenang. Seperti orang tua yang bijak, yang sudah memahami segalanya. Sore itu, Sari kembali ke mejanya dan menyelesaikan semua pekerjaannya hingga tuntas. Ia merapikan daftar klaim yang ditolak, mengonfirmasi jadwal rujukan pasien ke institusi mitra, dan memperbarui daftar periksa pengajuan klaim. Setelah jam pulang kantor lewat, barulah ia mematikan komputer dan beranjak dari kursinya. Keesokan paginya, sebuah amplop putih tergeletak di depan pintu ruang personalia. Petugas personalia keluar dengan panik. Bu Sari, tunggu sebentar. Ini apa? Saya akan mengambil sisa cuti tahunan saya. Dokumen serah terima pekerjaan sudah saya siapkan. Tidak ada lagi kata-kata yang terucap. Tanpa penjelasan, tanpa kemarahan, Sari Puspita meninggalkan Rumah Sakit Harapan Bangsa. Dari balik jendela di ujung koridor, sebuah ambulans terlihat masuk dengan tenang ke arah unit gawat darurat. Dari luar, rumah sakit mungkin tampak seperti dunia para dokter dan perawat. Namun, dari dalam, ceritanya sama sekali berbeda. Di antara alur pasien mendaftar, diperiksa, membayar, hingga pulang, ada banyak tangan tak terlihat yang bekerja. Mereka adalah orang-orang yang memeriksa dokumen, mengoordinasikan komunikasi antar institusi, menemukan kesalahan, dan mengembalikannya ke jalur yang benar. Sari Puspita adalah salah satu dari mereka. Sari mulai bekerja di Rumah Sakit Harapan Bangsa hampir 10 tahun yang lalu. Ia memulai sebagai staf biasa di bagian administrasi, dan entah sejak kapan, tugas peninjauan klaim asuransi secara alami menjadi tanggung jawabnya. Tidak ada yang menyuruhnya.
Ia mempelajarinya sendiri setelah melihat tumpukan pekerjaan yang tak seorang pun tahu cara menanganinya. Setiap kali standar peninjauan berubah, ia merangkum materinya dan mengunggahnya ke folder bersama tim. Lambat laun, itu menjadi standar rumah sakit, dan fakta bahwa Sarilah yang membuatnya perlahan memudar seiring waktu. Bukan hanya soal dokumen, ada daftar kontak rujukan yang berisi nama penanggung jawab di setiap institusi mitra, jumlah tempat tidur yang tersedia, hingga jenis penyakit yang bisa ditangani oleh masing-masing institusi. Data itu tidak ada dimanapun dalam sistem komputer rumah sakit. Semuanya tersimpan dalam sebuah file Excel di desktop komputer Sari. Jika ada telepon dari UGD pada pukul 10 malam, Sarilah orang yang akan membuka file itu dan mencarikan tempat untuk pasien. Jika kontak tidak bisa dihubungi, ia jugalah yang akan menelepon nomor pribadi penanggung jawabnya. Begitu pula dengan keluhan. Keluarga pasien yang datang membawa tagihan biaya perawatan, pasien yang marah karena klaim asuransinya ditolak, atau keluarga yang berselisih dengan dokter penanggung jawab mengenai perpanjangan rawat inap. Sari memiliki panduan penanganan yang ia susun sendiri untuk setiap kemungkinan kasus. Sudah menjadi aturan tidak tertulis di tim bahwa jika ada kasus yang buntu, mereka akan mencari Sari terlebih dahulu. Rekan-rekannya tahu betul. Mereka tahu di mana letak masalah jika Sari tidak ada. Mbak Sari itu GPS-nya rumah sakit ini. Kalau ada jalan buntu, semua pasti tanya ke Mbak Sari, kan? Jika staf termuda berkata begitu, Sari hanya akan melambaikan tangannya. Tidak perlu berlebihan. Tanpa saya juga bisa, semua sudah saya catat di dokumen. Namun, memiliki dokumen dan memiliki orang yang bisa membuat dokumen itu hidup adalah dua hal yang sangat berbeda. Bapak Baskara tidak mengetahui perbedaan itu. Atau lebih tepatnya, ia tidak mau tahu. Baginya, Sari Puspita adalah seorang staf dengan posisi yang tidak jelas dan kinerjanya sulit diukur dalam angka, seorang pegawai dengan efisiensi biaya yang tidak pasti. Posisi itu bisa diisi oleh staf baru, atau kita bisa pertimbangkan untuk outsourcing, katanya dalam rapat evaluasi staf pertama. Manajer tim administrasi ingin membantah, tetapi bagaimana ia bisa menjelaskan nilai yang tidak bisa diukur dengan angka dalam sebuah laporan? Pada akhirnya, ia hanya bisa menelan kata-katanya. Malam setelah surat pengunduran diri Sari diterima, sang manajer duduk sendirian menatap layar komputer itu. Di dalam folder dengan nama sederhana Sari, tersimpan rapi file-file daftar kontak, daftar periksa, panduan penanganan keluhan, dan analisis kasus penolakan klaim. Semua dibuat agar bisa diakses oleh siapa saja. Manajer itu menatap layar untuk waktu yang lama, lalu menghela napas pelan. File-file itu masih ada. Tetapi orang yang membuatnya hidup telah tiada. Pada minggu pertama kepergian Sari, dari luar sepertinya tidak ada masalah apapun. Bapak Baskara menerima laporan bahwa serah terima pekerjaan telah selesai, dan proses pemilihan vendor outsourcing untuk peninjauan klaim sedang berjalan. Di lapangan, para anggota tim mencoba bertahan dengan mengandalkan file-file yang ditinggalkan Sari. 2 hari pertama, semuanya tampak berjalan lancar. Keretakan mulai terlihat pada hari Rabu. Ada 2 pemberitahuan penolakan klaim dari BPJS Kesehatan. 1 karena kesalahan penulisan, 1 lagi karena kekurangan dokumen lampiran. Biasanya, ini adalah jenis kesalahan yang pasti akan ditemukan oleh Sari pada tahap verifikasi sebelum pengajuan. Kali ini, proses itu terlewat begitu saja. Staf yang bertanggung jawab mencoba mencari cara untuk mengajukan ulang, tetapi saat membuka daftar periksa, ia tidak bisa langsung menemukan bagian mana yang relevan. Setelah 3 kali dilempar ke bagian berbeda saat menelepon BPJS, ia akhirnya mendapatkan jawaban. Setengah hari kerja telah terbuang sia-sia. Sore harinya, telepon datang dari UGD. Seorang pasien dugaan stroke masuk dan perlu segera dirujuk ke fasilitas kesehatan mitra yang lebih lengkap. Staf administrasi membuka file daftar kontak dan mulai menelepon. Institusi pertama, penanggung jawabnya sudah ganti. Institusi kedua, tidak ada tempat tidur kosong. Institusi ketiga, telepon tidak diangkat. File itu hanya berisi nomor dan nama. Informasi seperti institusi mana yang lebih lancar untuk kasus tertentu atau bagaimana hubungan dengan penanggung jawabnya, semua itu hanya ada di dalam kepala Sari. Proses rujukan memakan waktu lebih dari 20 menit,
dan dokter UGD melayangkan protes keras ke tim administrasi. Manajer tim menerima protes itu sambil membatin nama Sari, tetapi ia tidak bisa mengucapkannya. Ia tahu apa jawaban yang akan ia dapatkan? Bergantung pada satu orang itu masalahnya. Pada hari Jumat, keributan selama 30 menit terjadi di loket pengaduan. Keluarga seorang pasien kanker yang sedang menjalani kemoterapi datang mempertanyakan mekanisme pengajuan klaim BPJS dan asuransi swasta secara bersamaan. Staf yang melayani tidak bisa memberikan jawaban yang jelas, membuat suara keluarga pasien semakin meninggi. Itu adalah bagian yang biasa dijelaskan Sari dengan tenang, tetapi orang yang menguasai caranya kini sudah tidak ada di sana. Bapak Baskara menerima laporan mingguan mengenai situasi ini. Laporan itu menulis, operasional lapangan kurang matang, perlu peningkatan kapasitas staf. Ia memanggil manajer tim dan menuntut pertanggungjawaban. Bukankah Anda bilang serah terima sudah selesai? Kondisi di lapangan saat ini sangat sulit, Pak. Kalau sulit, seharusnya dilaporkan dari awal. Manajer tim tidak berkata apa-apa lagi. Percuma saja bicara, karena ia berhadapan dengan telinga yang tidak mau mendengar. Keretakan itu terjadi diam-diam, tetapi tidak pernah berhenti. Di dinding ruang direktur, tergantung sebuah figura tua bertuliskan, pasien dulu, kemanusiaan dulu. Itu adalah moto yang dipegang sejak rumah sakit ini didirikan. Direktur rumah sakit, Dr. Hartono, selalu mengutip kalimat itu di setiap acara resmi. Itu adalah wujud komitmen mereka sebagai rumah sakit yang mengisi kekosongan layanan kesehatan di daerah, dan menjadi pilihan terakhir bagi pasien yang tidak bisa pergi ke rumah sakit besar di ibu kota. Namun, sejak Bapak Baskara datang, kata-kata yang paling sering terdengar di ruang rapat telah berubah. Berapa persen pendapatan rawat jalan di bawah target? Tempat tidur kosong adalah kerugian. Tingkatkan tingkat hunian. Awalnya, semua orang menerimanya sebagai bagian dari upaya efisiensi manajemen. Semua tahu kondisi keuangan rumah sakit sedang sulit. Namun, seiring berjalannya waktu, hal-hal aneh mulai terjadi. Perintah untuk menerima pasien tambahan turun meskipun jadwal dokter sudah penuh. Laporan dari perawat bahwa jumlah pasien yang ditangani terlalu banyak sehingga sulit untuk melakukan observasi dasar hanya dijawab dengan atur saja yang efisien. Tekanan untuk memulangkan pasien lebih awal demi mengosongkan tempat tidur juga terus berlanjut. Dalam proses itu, edukasi mengenai obat-obatan pasca perawatan mulai sering terlewatkan. Saat itulah para staf veteran mulai goyah. Suatu hari, Ibu Ratna, kepala perawat dengan pengalaman 20 tahun, menelepon seorang rekan lamanya sambil makan siang sendirian. Akhir-akhir ini, aku tidak bisa tidur nyenyak di rumah. Tadi kondisi nenek di ranjang nomor 3 memburuk, dan aku tidak sempat memeriksanya dengan benar. Staf kita terlalu sedikit. Henning sejenak di seberang telepon. Entah karena rekannya sedang mencari kata-kata penghiburan, atau karena merasakan hal yang sama. Kerugian menumpuk tanpa suara. Akibat perawatan pasca pulang yang buruk, jumlah pasien yang kembali dirawat meningkat. Kasus kelebihan pembayaran biaya perawatan karena kesalahan klaim mulai masuk sebagai keluhan resmi. Protes mengenai keterlambatan rujukan darurat juga datang. Keluhan-keluhan ini ditangani secara terpisah oleh masing-masing departemen dan dirangkum dalam laporan sebagai satu baris kalimat. Peningkatan kecil dalam keluhan sedang ditangani. Dulu, saat Sari masih ada, ceritanya berbeda. Jika ada keluhan, ia akan memahami isinya, menghubungkannya dengan departemen terkait, dan jika pola yang sama berulang, ia akan mencari penyebabnya dan memberikan umpan balik ke seluruh unit. Jika kesalahan klaim terus terjadi, ia akan melacak balik prosesnya untuk menemukan letak masalahnya dan membagikan solusinya. Itu bukan sekadar menangani keluhan, itu adalah menjaga sistem. Sekarang, tidak ada lagi orang yang melakukan itu. Dr. Hartono akhirnya turun langsung meninjau lapangan pada akhir bulan itu. Setelah berkeliling di bagian administrasi dan berjalan menyusuri bangsal, ia kembali ke ruang kerjanya, dan duduk terdiam untuk waktu yang lama. Manajer kantor, yang telah bersamanya sejak rumah sakit berdiri, menyajikan teh dan bertanya dengan hati-hati. Bagaimana menurut Bapak, Direktur? Direktur terdiam sejenak, lalu perlahan berkata, ternyata sebanyak ini pekerjaan yang dilakukan Sari?
Manajer kantor menjawab pelan, karena beliau mengerjakannya dengan begitu tenang. Pak, kitalah yang tidak menyadarinya. Figura di dinding masih bersinar di tempat yang sama hari itu. Pasien dulu. Kemanusiaan dulu. Baru sekarang terlihat betapa besar kekosongan yang ditinggalkan oleh orang yang setiap hari menjaga moto itu tetap hidup. Sudah sebulan berlalu sejak Sari Puspita meninggalkan Rumah Sakit Harapan Bangsa. Setelah berhenti, Sari tidak melakukan kegiatan khusus. Ia tidur sepuasnya, bertemu teman-teman lama yang sudah lama tidak ia jumpai, dan duduk membaca buku di perpustakaan kota. Setelah sekian lama hidup dalam kesibukan, keheningan itu terasa asing. Namun, perasaan marah atau kecewa ternyata tidak bertahan lama. Ia baru sadar setelah beristirahat bahwa selama ini ia hanya sangat lelah. Suatu sore, sebuah telepon masuk dari nomor yang tidak dikenal. Dengan Ibu Sari Puspita? Saya Budi Santoso dari Klinik Medika Sejahtera. Bagian perencanaan operasional. Apakah Ibu ada waktu sebentar untuk bertemu? Klinik Medika Sejahtera adalah pusat pemeriksaan kesehatan dan klinik spesialis swasta yang berada di kota yang sama dengan RS Harapan Bangsa. Skalanya lebih kecil, tetapi beberapa tahun terakhir mereka berhasil mempertahankan posisi teratas di tingkat regional dalam hal kepuasan pasien rawat jalan dan akurasi klaim asuransi. Sari pernah mendengar namanya. Beberapa hari kemudian, mereka bertemu di sebuah kafe dekat klinik. Sebelum membuka dokumennya, Bapak Budi memulai pembicaraan. Kami mencari Ibu Sari karena sudah sejak lama kami tahu bahwa tingkat penolakan klaim di RS Harapan Bangsa jauh lebih rendah dari rata-rata regional. Kami juga tahu bahwa peran Ibu sangat besar dalam mempertahankan angka tersebut. Sari meletakkan cangkir kopinya dengan tenang. Bagaimana Anda bisa tahu? Jika bekerja di bidang yang sama di kota yang sama, hal seperti ini akan terdengar. Para penanggung jawab di institusi mitra juga sering membicarakannya. Mereka bilang ada seseorang di sana yang komunikasinya cepat dan akurat. Tawaran yang diajukan Bapak Budi sangat konkret. Peran sebagai penanggung jawab utama untuk proyek perbaikan proses administrasi dan peninjauan klaim secara keseluruhan, posisi dan wewenang akan diberikan dengan jelas. Gaji yang ditawarkan lebih tinggi dari sebelumnya, dan standar evaluasi kinerja juga akan diumumkan secara transparan. Sari membaca dokumen itu perlahan. Lalu ia mengajukan satu pertanyaan. Jika saya ingin mengubah sesuatu di lapangan, tetapi terhalang oleh atasan, bagaimana? Bapak Budi berpikir sejenak, lalu menjawab, itulah mengapa kami memberikan wewenang kepada Ibu. Kami ingin mempersingkat alur pelaporan dan memprioritaskan keputusan di lapangan. Itulah alasan kami ingin merekrut Ibu. Sari tidak langsung memberikan jawaban hari itu. Ia tidak ingin keputusannya didasari oleh keinginan untuk balas dendam. Ia merenung selama beberapa hari. Bukan tentang perasaannya terhadap tempat kerja lamanya, tetapi tentang di mana dan bagaimana ia ingin bekerja di masa depan. Tempat di mana pekerjaan berjalan dengan semestinya. Tempat di mana ia bisa melihat hasil kerjanya bermanfaat bagi orang lain. Tempat yang tidak menganggap manusia sebagai barang sekali pakai. Dengan standar itu, jawabannya tidaklah sulit. Sari menelepon Bapak Budi. Saya terima tawarannya. Tapi, bolehkah saya meminta satu hal? Silakan, Bu. Saya ingin memulai dengan membangun struktur yang benar-benar mendengarkan suara para staf di lapangan. Bapak Budi terdiam sejenak, lalu menjawab, itulah bagian yang juga ingin kami ubah. Sari bergabung dengan Klinik Medika Sejahtera pada awal musim kemarau. Pada hari pertamanya, tanpa perkenalan yang meriah, ia langsung berkeliling meninjau lapangan dengan tenang. Ia duduk di loket pendaftaran, mengikuti alur kerja tim peninjauan klaim, dan memeriksa langsung bagaimana proses rujukan berjalan. Para staf, meskipun tahu bahwa wajah asing ini datang untuk mengubah sesuatu, tidak merasa was-was. Itu karena Sari memulai dengan bertanya, apa bagian yang paling membuat Anda tidak nyaman saat ini? Satu kalimat itu membuat segalanya berbeda. Ia memulai dengan pertanyaan, bukan perintah. Sari menerapkan kembali semua yang pernah ia bangun sendirian di RS Harapan Bangsa. Daftar periksa bertahap sebelum pengajuan klaim, pembenahan daftar kontak institusi mitra, alur penanganan keluhan berdasarkan jenisnya. Namun,
kali ini ia tidak melakukannya sendirian. Ia mengisi setiap detail bersama staf tim peninjauan, memperbaiki alur dengan masukan dari tim administrasi, dan jika ada bagian yang dirasa kurang nyaman setelah dicoba, langsung diperbaiki. Semuanya dimulai dari manusia, bukan dari sistem. Perubahan mulai terlihat dalam angka setelah 2 bulan. Tingkat penolakan klaim menurun drastis dibandingkan kuartal sebelumnya, dan proses penggantian biaya yang lebih cepat membuat keluhan pasien juga berkurang. Komunikasi rujukan dengan institusi mitra menjadi lebih lancar, dan tidak ada lagi waktu yang terbuang saat situasi darurat. Petugas dari BPJS Kesehatan setempat, setelah selesai kunjungan, sempat berkomentar. Akurasi klaimnya meningkat pesat, ya. Apa ada yang berubah? Bapak Budi tersenyum dan menjawab, orangnya yang berubah, Pak. Sebaliknya, di Rumah Sakit Harapan Bangsa, budaya saling menyalahkan mulai merebak. Tim administrasi dan vendor outsourcing berselisih mengenai penanganan klaim yang ditolak. Konflik antar departemen pecah karena cara penanganan keluhan. Semakin buruk angkanya, semakin keras Bapak Baskara menekan tim di lapangan. Akibatnya, tim semakin tertekan, dan di tengah tekanan itu, kesalahan semakin sering terjadi. Sebuah lingkaran setan. Eksodus diam-diam dimulai di antara para staf senior. Ada yang diam-diam mengirimkan CV. Ada yang mencari informasi tentang rumah sakit lain melalui kenalan. Orang-orang yang tersisa mencoba bertahan, tetapi bertahan dan bekerja adalah 2 hal yang berbeda. Suatu hari saat pulang kerja, Ibu Ratna berkata kepada juniornya, "Aku tidak tahu lagi, kita ini merawat pasien atau mengejar angka." Juniornya tidak bisa berkata apa-apa, karena apa yang dikatakannya memang benar. Perubahan di klinik Medika Sejahtera menyebar dari mulut ke mulut. Cerita tentang kesalahan klaim yang berkurang, penanganan keluhan yang cepat, dan raut wajah staf yang berubah mulai beredar di kalangan medis setempat. Reputasi yang berbeda juga mulai terbentuk di antara pasien. Tidak ada teknologi canggih yang diterapkan, tidak ada sistem yang dirombak total. Hanya cara memperlakukan manusia yang berubah, dan itu kembali dalam bentuk angka, reputasi, dan kepercayaan. Sari mengamati perubahan itu dengan tenang. Tidak ada perasaan haru yang berlebihan. Hanya perasaan bahwa pekerjaan berjalan sebagaimana mestinya. Perasaan bahwa apa yang ia lakukan sampai kepada orang lain, itu sudah cukup baginya. Telepon itu datang pada awal musim hujan. Melihat nama penelepon, Sari menatap layar sejenak. Baskara Wijaya, Kepala Operasional RS Harapan Bangsa. Setelah berpikir sesaat, ia mengangkatnya. "Bu Sari. Ini saya, Baskara. Apa kabar?" Suaranya lebih rendah dan hati-hati dari yang ia duga. Berbeda dengan suara yang pernah ia dengar di koridor dulu. "Yah, Pak, kabar saya baik. Begini. Akhir-akhir ini kondisi rumah sakit sangat kacau. Saya jadi berpikir, bagaimana ya kalau Bu Sari masih di sini? Karena itu saya menelepon. Syaratnya bisa saya buat jauh lebih baik dari sebelumnya, dan posisinya juga akan saya berikan secara resmi." Sari menatap keluar jendela sejenak. Ia berbicara perlahan, tanpa terburu-buru. "Pak Baskara, saya pindah bukan untuk balas dendam. Saya hanya pindah ke tempat yang bisa menghargai pekerjaan saya dengan benar. Itu saja." Bapak Baskara terdiam sejenak. "Tapi, tidak bisakah Ibu mempertimbangkannya sekali lagi? Saya pastikan kontribusi Ibu akan diakui sepenuhnya." Sari menjawab dengan lembut, tetapi tegas. Kembali ke organisasi yang pernah merendahkan martabat seseorang di depan umum itu tidak cocok untuk saya, Pak. Ini bukan hanya untuk diri saya, tetapi juga untuk mereka yang masih bertahan di sana. Saya rasa, kepulangan saya tidak akan mengubah apapun. Telepon terputus. Sari menatap ponselnya untuk waktu yang lama. Tidak ada rasa lega, tidak juga kepuasan. Hanya keheningan. Keheningan seseorang yang hatinya sudah lama berdamai. Kondisi Rumah Sakit Harapan Bangsa sudah mulai tersebar di kalangan medis setempat. Lonjakan biaya, keluhan yang beruntun, staf yang mengundurkan diri. Dewan direksi mulai bergerak, dan terdengar kabar akan ada audit dari konsultan eksternal. Kinerja efisiensi biaya yang dibanggakan Bapak Baskara memang terlihat di beberapa angka,
tetapi angka tidak bisa mencatat apa saja yang hancur di baliknya. Kabarnya, Dr. Hartono tidak banyak bicara dalam rapat laporan di hadapan Dewan Direksi. Itu adalah hasil dari orang yang ia bawa, dan di sanalah janji yang pernah ia ucapkan telah runtuh. Telepon dari Bapak Baskara hari itu adalah yang terakhir. Sari tidak menyimpan nomornya, dan tidak ada lagi telepon yang datang. Audit di Rumah Sakit Harapan Bangsa selesai pada akhir tahun itu. Dewan Direksi melakukan audit eksternal terhadap seluruh aspek operasional, dan hasilnya lebih buruk dari yang diperkirakan. Kerugian akibat klaim yang terlewat, kehilangan pasien akibat penanganan keluhan yang buruk, serta masalah struktural dalam manajemen sumber daya manusia di lapangan terungkap dalam angka. Bapak Baskara Wijaya akhirnya dicopot dari jabatannya, dan rumah sakit memasuki fase evaluasi ulang seluruh metode operasional bersamaan dengan perombakan personel besar-besaran. Sari mendengar kabar itu dari seorang kenalan. Tidak ada emosi khusus yang ia rasakan. Bukan perasaan syukurlah, bukan juga kasihan. Hanya begitu akhirnya. Ia berpikir, arah yang salah pada akhirnya akan menabrak dinding, dan kali ini dinding itu datang sedikit lebih cepat. Keseharian Sari telah berubah. Di klinik Medika Sejahtera, harinya sibuk, tetapi jenis kesibukan yang berbeda. Bukan kesibukan yang membuatnya terkejar-kejar, melainkan yang mengisinya. Seiring dengan selesainya satu persatu proyek perbaikan, ia juga mendapat tugas untuk membimbing staf junior secara sistematis. Tanpa sadar, ia menyukai pekerjaan itu. "Mbak, untuk kasus ini, pertimbangannya bagaimana ya?" tanya staf termuda di tim peninjauan, sambil membawa setumpuk dokumen. Sari tidak langsung memberikan jawaban. "Menurut kamu, bagian mana yang paling membingungkan?" Ia membimbing mereka untuk berpikir bersama. Memberi jawaban lebih mudah, tetapi menumbuhkan kemampuan untuk mencari jawaban sendiri akan bertahan lebih lama. Sesuatu yang ia pelajari setelah bertahun-tahun bertahan sendirian. Suatu sore, seorang keluarga pasien yang baru saja menyelesaikan administrasi kepulangan memanggil Sari. Ia adalah anak dari pasien yang sudah dirawat lebih dari sebulan, dan telah banyak dibantu oleh Sari dalam urusan dokumen asuransi hingga koordinasi rujukan. "Mbak, saya ingin sekali mengucapkan sesuatu." Sari mengangkat kepalanya. "Selama ayah saya dirawat, saya sering sekali merasa takut. Tapi setiap kali Mbak menelepon dan menjelaskan semuanya dengan tenang, entah kenapa saya jadi ikut tenang. Saya hanya ingin berterima kasih untuk itu." Sari terdiam sejenak. "Bukan apa-apa, Bu. Itu sudah tugas kami." Sambil menatap punggung keluarga pasien yang membungkuk hormat dan berbalik pergi, Sari teringat kembali kata-kata yang pernah ia renungkan sendirian dulu. Yang menyembuhkan manusia bukanlah alat, bukan pula sistem. Pada akhirnya, itu adalah sikap kita dalam memperlakukan sesama manusia. Di tempat ini, sekarang, ia mendapatkan penegasan bahwa keyakinannya tidaklah salah. Dari balik jendela koridor, sinar matahari musim hujan masuk dengan lembut. Sari kembali ke mejanya dan membuka sisa dokumen untuk hari itu. Dengan tenang dan dengan teguh.